sedikit membahas tentang Isra Mi'raj. Ya. Kemarin bertepatan dengan malam Senin kita sudah masuk di peringatan Isra dan dimi'rajkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dalam sholawatnya kita harus pesan, ingat, yaitu pesan Isra Mi'raj. Pesan Isra Mi'raj itu apa? Bukan indahnya adalah ibadah sholat 5 waktu. Tetapi ibu sebelum melewati Isra dan Mi'raj lalu menghadap Allah menerima perintah sholat, suatu saat Rasulullah berjumpa dengan segolongan umat manusia yang sedang berebut menuju pintu surganya Allah Subhanahu. Di situ ada golongan manusia yang sedang berbondong-bondong ingin masuk surga. Pasti kalau yang masuk surga itu adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita semua amin. Di saat itu ada segolongan manusia sudah berdesakan di dekat pintu surga. Lalu kata malaikat penjaga pintu surga, wahai om-om, wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, sedang apa kalian berebut di pintu surga? Kata ibu-ibu jangan baik-baik takwa, saya ingin masuk surga. Nah, bapak-bapak, kenapa kalian berebut mau masuk pintu surga? Nah, kata ibu-ibu dan bapak-bapak, saya ingin masuk surga karena ketika di dunia saya sudah berjuang, saya sudah mengajarkan ngaji, saya sudah berperang, saya sampai meninggal, sampai saya termasuk syahid. Ada nggak yang syahid karena berperang? Nggak ada di kita. Tapi insya Allah Bu, yang syahidnya kita kalau rajin masuk ke masjid, menuntut ilmu atau ke majlis ilmu, lalu dalam usia di rentang waktu pengajian kita meninggal, maka insya Allah kita sudah termasuk syahid. Insya Allah. Lalu kata malaikat, siapa Bu penjaga penjaga surga? Malaikat Ridwan. Lalu naik ke surga, ini anak karena Ridwan. Kayak kontak deh, Ridwan masuk ke surga. Tapi bukan itu, tapi Ibu Haji, kunaon ibu hayang asup ka surga mah ka gulung-gulung ieu. Parebutan hayang asup ka surga pahilah-hilah. Kata ibu-ibu dan bapak-bapak saya ketika di dunia sudah berkorban, sudah berjuang sampai saya meninggal. Sedangkan meninggal dalam keadaan syahid, membawa iman dan Islam, menurut keterangan itu akan dimasukkan ke dalam surga. Lalu kata malaikat, coba saya mau tanya, bapak-bapak dan ibu-ibu ini tahunya dari mana? Kata bapak-bapak saya tahunya dari Pak Kiai, dari Pak Ustadz. Kalau gitu malu dong sama Pak Ustadz, malu dong sama Pak Kiai. Masa Pak Ustadz sama Pak Kiainya belum masuk surga, kalian udah berebut masuk surga? Mundur semua. Akhirnya semua mundur. Ada lagi segolongan yang usul sama malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan, kami pengen cepat-cepat masuk surga karena kami ketika di dunia sudah berhaji dan haji kami termasuk haji yang makbul dan haji yang mabrur. Apa Bu makbul dan mabrur? Makbul itu diterima, mabrur itu haji yang bagus. Udah diterima, udah itu bagus lagi, berprestasi. Kami sudah mengeluarkan dana sampai ratusan juta, bahkan katanya di tahun 2024 ini ya ongkos untuk pergi haji itu sampai 56 juta katanya. Ada tetangga saya yang mau di sana tuh mau pergi haji
Sekarang mah katanya mahal, naik haji 56 juta. Nggak apa-apa mahal juga, yang penting ada rezekinya. Yang penting bisa berangkat, sudah dipanggil. Daripada murah tapi kita nggak berangkat. Udah gitu aja sekarang malah. Ya, mungkin dolarnya sedang mahal. Tapi untung Bu, yang dulu ya murah, bisa berangkat haji dengan nyaman. Seperti Bu Haji Emi, Bu Haji Epi, Bu Haji Sani, Bu Haji Cum, Bu Haji lain ya, Bu Haji Ningsi segala tuh itu semua Bu Haji Cum Bulurah ya. Semua bisa haji, alhamdulillah. Sekarang masih sulit Bu, masih sulit. Lalu kata malaikat Ridwan, ibu-ibu, ibu sudah berhaji, kata siapa orang yang haji masuk surga? Nah, kata si jamaah haji itu kami tahunya dari pengajian. Kata Pak Kiai, kata Pak Ustadz, bahwa kalau berhaji sampai makbul dan mabrur, insya Allah masuk surga. Kalau gitu malu dong sama Pak Ustadz. Mundur semua mundur. Pak Ustadz aja belum masuk surga, apalagi udah pengen masuk surga. Tak dulu. Ternyata Pak Ustadznya belum datang. Macet. Kehalaman meren. Gitu ya. Lalu Pak Kiai, Pak Ustadz datang ke situ di depan pintu surga. Lah Pak Ustadz badan Pak Kiai ngetebuk itu perdesakannya. Wis rumah sahabat timeli be asupna. Woi, para kiai, para ustadz, para pengajar, silakan masuk surga. Kata malaikat Ridwan. Lalu Pak Kiai, Pak Ustadz itu usul. Kami enggak dulu masuk surga. Pak Kiai begitu Pak Ustadz mah. Kami enggak dulu masuk surga. Kami ingin memberikan ke semua jamaah kami, jamaah Masjid Baitul Taqwa, yang harus masuk surga adalah orang yang sakhwah. Orang yang sakhwah itu apa Bu? Orang sakhwah itu adalah orang yang dermawan, orang yang tangannya murah, yang dermawan, ya. Orang yang barahan, orang yang rajin sedekah, ya. Karena kata Pak Kiai, Pak Ustadz, tidak akan tegak agama, tidak akan tegak pondok pesantren, tidak akan terjadi bangunan masjid dan majlis untuk mengaji tanpa ada orang-orang yang sedekah, tanpa ada orang-orang yang dermawan, tanpa ada orang-orang rajin berinfak dan sedekah. Akhirnya semua dimasukkan surga, tapi yang pertama masuk surga kata malaikat itu adalah golongan orang yang rajin sedekah, yang infak sedekah. Infak sedekah teuing 2000 ge. Gak bangun masjid 2000 lila, sedengkeun dadana kudu sabiliar umpamana. Terus di mana bela lagi. Jadi ternyata Bu, orang yang rajin sedekah, orang yang rajin berinfak, yang dermawan dimasukkan ke dalam surga Allah paling duluan oleh malaikat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka saya ingin bacakan keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, di hari kiamat kelak ada 7 golongan yang pada saat itu hari sedang panas sekali, ya, matahari seperti di atas kepala kita, Bu. Jangankan seperti di atas kepala kita, matahari yang ribuan kilometer di atas langit sana begitu panas. Kemarin dikasih panas berapa? 36 derajat, 35 derajat, udah gak kuat orang. Apalagi kalau matahari ada di ufuk kepala kita, ada di atas kepala kita, pasti kita akan merasa kepanasan. Tapi kata Rasul, salah satunya orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya nomor ke-6, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu.
Ternyata nanti Bu, orang yang di hari kiamat mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, nomor 6-nya adalah orang yang gemar sedekah, orang yang rajin menyumbang, orang yang mau membantu fakir miskin, orang yang memperhatikan yatim piatu. Ya Bu, ayo seikhlas kita, sekemampuan kita nanti. Kalau ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kita bantu, insya Allah. Lalu kata Rasulullah, ada yang termasuk dapat naungan aras di sisi Allah, imamun adilun. Imamun adilun adalah imam yang adil, presiden, pemimpin, raja. Kalau di kita bukan raja tapi presiden. Nah ini tahun politik Bu, sebentar lagi kita memilih pemimpin. Silahkan pilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani Ibu. Iya abdi mah ieu resep ka ieu, resep teh kudu tina naonna. Tina naonna. Hah?